Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadila Abdullah Putra, NIM 1B021080. Baik, saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul pengolahan biji kakao. Pendahuluan. Latar belakang kakao. Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan devisa negara. Kakao merupakan tumbuhan berwujud pohon yang berasal dari Amerika Selatan. Indonesia merupakan salah satu negara pemasok utama kakao dunia setelah petani gading 38,3% dan Ghana 20,2% dengan presentasi 13,6%. Produksi kakao nasional meningkat pesat dengan rata-rata 7,78% per tahun. Ekspor kakao olahan (mentega, bubuk, pasta, dan coklat) terus meningkat secara signifikan. Peningkatan volume ekspor produk kakao olahan tersebut menunjukkan perkembangan yang pesat dalam industri pengolahan kakao di dunia. BPS 2011, Nurasa 2011. Tinjau pustaka. Kakao Theobroma kakao merupakan tumbuhan berwujud pohon yang berasal dari Amerika Selatan. Dari biji tumbuhan ini dihasilkan olahan yang dikenali sebagai coklat. Kakao ini merupakan tumbuhan tahunan perennial terbentuk pohon di alam dapat mencapai ketinggian 10 meter. Meskipun demikian, dalam budidaya tingginya dibuat tidak lebih lewat dari ketinggian 5 meter, tetapi dengan tajuk menyamping yang luas. Hal ini dilakukan agar dapat memperbanyak jabak produktif. Manfaat coklat bagi tubuh antara lain. Yang pertama, tinggi antioksida. Coklat mengandung flavonols, sejenis flavonoid yang berfungsi sebagai antioksida dan membantu mangkal radikal bebas di dalam tubuh. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Dark chocolate dari beberapa hasil penelitian mampu menurunkan tekanan darah pada orang mempunyai tekanan darah tinggi. Yang ketiga, menurunkan LDK kolesterol. Makan coklat hitam secara hitam teratur diyakni dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 10%. Pengolahan coklat di PT Calodo Sibali Resoe. PT Calodo Sibali Resoe memproduksi coklat dengan melakukan pengolahan mulai dari mendatangkan bahan baku berupa biji kakao yang telah difermentasi oleh para petani mitra. Tahap awal yang dilakukan PT Calodo Sibali Resoe dalam memproduksi coklat yaitu A. Melakukan proses roasting atau menyangrai. B. Proses selanjutnya adalah deseller atau pemisahan biji dan kulit kakao. C. Chongqing atau mencairkan. D. Stone mill atau pemasta kasar. E. Ball mill vertikal. Mesin ini berfungsi untuk menggiling oven. F. Oven. Mesin oven berfungsi memanaskan. G. Mixer berfungsi untuk mencampurkan bahan. H. Ball mill. Fungsi dari mesin ball mill adalah menggiling coklat hingga halus. I. Pencetakan. Yang terakhir, pengemasan. Strategi perkembangan PT Calodo Sibali Resoe. Dalam penyusunan strategi pengembangan pengolahan coklat, peneliti melakukan analisis SWOT yang dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal yang mencakup di dalamnya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada PT Sibali Resoe. Faktor internal kekuatan. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, sarana produksi yang memadai. Yang ketiga, lokasi usaha strategi. Yang keempat, tenaga kerja keterampil dan pengalaman. Kelemahan.
Yang pertama, tidak ada proses standarisasi kualitas bahan baku. Yang kedua, harga pokok cukup mahal. Yang ketiga, tenaga kerja yang kurang profesional. Yang keempat, inovasi produk yang belum maksimal. Identifikasi faktor eksternal. Yang pertama, peluang. PT Calodo Sibali Resoe menjadi perusahaan coklat terbesar dan satu-satunya di Luwu Utara yang mendapatkan dukungan pemerintah. Banyaknya permintaan masyarakat lokal maupun ekspor produk coklat. Yang kedua, ancaman. Banyaknya industri olahan coklat yang lebih inovatif yang menjual produk serupa. Adanya pesaing lebih besar PT Mars di Luwu Timur yang lokasinya yang berdekatan dengan PT Calodo Sibali Resoe. Strategi atau solusi dengan menerapkan matriks SWOT. Adapun kesimpulan dari presentasi ini berjudul tentang kakao. Teknik pengolahan kakao oleh PT Calodo Sibali Resoe memproduksi coklat dengan melakukan pengolahan mulai dari mendatangkan bahan baku berupa biji kakao yang telah difermentasi oleh para petani mitra, kemudian meliputi proses roasting atau menyangrai. Proses selanjutnya adalah deseler atau pemisahan biji dan kulit kakao. Stone mill, pemasta kasar. Chongqing, mencairkan, dan ball mill vertikal. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.